Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu tentang mail handling atau penanganan surat. Juga filingnya atau kearsipannya akan Ibu jelaskan, yaitu kearsipan sistem masalah atau filing subject system. Baiklah anak-anak, perhatikan bahwa penanganan surat mail handling di suatu kantor merupakan kegiatan rutin yang tidak boleh diabaikan. Mengapa demikian? Karena penanganan yang kurang profesional akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas perusahaan. Anak-anak, proses penanganan surat itu akan Ibu kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu incoming mail handling prosedur, yaitu bagaimana menangani surat masuk. Kemudian yang kedua, outgoing mail handling prosedur, bagaimana cara menangani kalau ada surat-surat keluar. Baiklah, kita perhatikan terlebih dahulu penanganan surat masuk. Nah, harusnya sebetulnya dimulai dengan adanya surat masuk yang diterima dari perusahaan lain atau dari pihak-pihak lain. Setelah diterima, kemudian disortir atau dikelompokkan, kemudian serahkan ke agendaris untuk dicatat di buku agenda surat masuk. Selesai pencatatan di buku agenda surat masuk, kemudian surat diarahkan ke orang-orang atau pihak-pihak yang dituju dalam surat. Misalnya, kita contohkan pimpinan saja yang menerima surat. Nah, setelah dipelajari surat tersebut oleh pimpinan, ini ada dua kemungkinan. Apakah suratnya itu perlu ditindaklanjuti atau tidak? Kalau tidak perlu ditindaklanjuti, maka surat akan langsung disimpan atau untuk diarsipkan. Sedangkan kalau perlu ditindaklanjuti, maka pimpinan akan memberikan disposisi. Nah, setelah surat didisposisi, surat akan diserahkan ke kepala bagian tata usaha atau pada sekretaris untuk didistribusikan atau disalurkan ke orang yang dapat perintah dari pimpinan. Nah, saat pendistribusian itu harus sambil mengisi buku ekspedisi intern sebagai tanda bukti bahwa surat yang didisposisi oleh pimpinan itu sampai ke yang bersangkutan. Selesai diproses, surat akan dikembalikan ke tata usaha untuk disimpan. Itu adalah arus penanganan surat masuk. Sedangkan untuk penanganan surat keluar, harusnya bisa diawali adanya perintah atau instruksi pembuatan surat seperti tadi ada disposisi dari pimpinan, ya. Kemudian orang yang disuruh oleh pimpinan akan membuat konsep surat. Selesai konsep surat diproses, kemudian serahkan pada pimpinan untuk mendapat persetujuan. Apabila sudah disetujui konsep suratnya, kemudian hubungi verbalis untuk memperoleh nomor surat. Selesai penomoran, kemudian konsep surat itu kita serahkan ke jurutik untuk diketik rangkap 2, yaitu naskah asli dan tembusan. Selesai diketik, jangan dulu langsung diserahkan pada pimpinan, tapi serahkan kepada kepala tata usaha atau kepada sekretaris atau kepada pihak yang ditunjuk untuk meneliti kebenaran, kerapihan dan lain sebagainya surat yang diketik tersebut. Setelah diteliti, kemudian akan ada tanda taklik, ya. Selesai surat diteliti, serahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Selesai ditandatangani, surat akan diserahkan ke verbalis untuk dicatat di buku agenda surat keluar. Selesai dicatat, verbalis akan melakukan tindakan sebagai berikut. Naskah asli akan diserahkan kepada ekspeditur untuk siap dikirimkan. Namun sebelum dikirimkan, surat-surat tersebut oleh ekspeditur ditulis terlebih dahulu di buku ekspedisi ekstern. Sedangkan tembusannya akan diserahkan kepada arsiparis untuk diarsipkan. Ini pun sama, sebelum diarsipkan oleh arsiparis akan dicatat terlebih dahulu di buku kleper.
Nah, sekarang perhatikan format-format apa saja yang harus dipakai pada saat penanganan surat. Kita lihat yang penanganan surat masuk atau incoming mail handling. Format-format yang dipergunakan atau yang diperlukan yaitu buku agenda surat masuk, lembar disposisi, buku ekspedisi intern. Sedangkan untuk penanganan surat keluar, outgoing mail handling, kita butuh buku agenda surat buku agenda surat keluar, buku ekspedisi ekstern, dan sebetulnya butuh satu buku lagi yaitu buku ekspedisi intern untuk menangani surat-surat keluar intern, yaitu yang dikirimkan di lingkungan perusahaan. Kita lihat contohnya buku agenda surat masuk. Ada kolom nomor, tanggal terima, kapan diterimanya surat masuk tersebut. Kemudian kita buka suratnya, akan ketahuan tanggal, nomor, dan perihal surat. Tinggal disalin, kemudian diterima dari siapa juga tinggal disalin. Kemudian ada kolom diteruskan kepada. Nah, ini hanya diisi kalau surat-surat yang masuk itu perlu ditindaklanjuti, yaitu dengan adanya disposisi dari pimpinan. Kalau tidak ada disposisi dari pimpinan, kolom diteruskan kepada kosongkan, tidak usah diisi. Kemudian yang terakhir ada kode arsip. Kode arsip ini diisi sesuai dengan sistem arsip yang dipergunakan. Petugasnya namanya agendaris. Kita perhatikan disposisi dari pimpinan itu ada dua versi, bisa lembaran terpisah dengan surat. Ini perhatikan contohnya. Ada juga pimpinan yang ingin simple, ingin praktis, langsung saja ditulis di halaman surat, cari tempat atau ruang yang kosong. Ini contohnya juga bisa kalian perhatikan, ya. Kemudian kalau ada surat masuk yang perlu ditindaklanjuti, maka pada saat mendistribusikan kepada orang yang disuruh oleh pimpinan, catat terlebih dahulu di buku ekspedisi intern. Lihat kolomnya, ada nomor urut, asal suratnya dari mana pengirimnya, perihal apa, ditujukan kepada siapa, ini ditujukan kepada siapa, ada orang yang disuruh oleh pimpinan, tanggal terimanya tanggal berapa. Kemudian sebagai bukti bahwa surat sudah sampai pada orang yang disuruh oleh pimpinan, yaitu ada paraf dan nama penerima. Petugasnya namanya ekspeditur. Ini untuk penanganan surat keluar, itu ada buku agenda surat keluar, kolomnya ada nomor, kemudian suratnya sebelum dikirim kita lihat tanggal, nomor, dan perihalnya, kemudian dikirim kepada siapa, kemudian kolom hubungan dengan surat lain kalau ada diisi, kalau tidak ada kosongkan saja. Kode arsip kita isi sesuai dengan sistem arsip yang kita pergunakan. Petugasnya kita sebut verbalis. Ya. Ini contoh buku ekspedisi ekstern, ya. Nomor ekspedisi, tanggal surat, nomor surat, dikirim kepada, tanggal kirim. Jadi ini sebelum surat dikirim ya, catat dulu di buku ekspedisi ekstern. Petugasnya namanya ekspeditur. Ya. Nah, baiklah, sekarang kita coba mempraktekannya langsung, praktek mail handling dan filing system. Ya. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ya Anda diposisikan sebagai karyawan bagian administrasi PT Insan Remaja, di mana hari ini ada 10 surat yang harus ditangani dan juga harus diarsipkan. Tugasnya, silakan lakukan proses penanganan surat menggunakan sistem buku agenda dan proses pengarsipan surat menggunakan sistem subjek sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen PT Insan Remaja. Berikut 10 suratnya, silakan ditangani menggunakan format yang disiapkan, juga silakan diarsipkan kalau sudah selesai diproses. Ya. Kita perhatikan surat-suratnya, ya. Ini adalah contoh-contoh surat niaga yang perlu ditangani. Ya, ada 10 surat. Ya, ini ada surat pesanan dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan ada surat pengaduan. Kebetulan di surat pengaduan ini ada disposisi dari pimpinan.
pimpinan, yaitu yang mendapat disposisi dari pimpinan adalah sekretaris. Apa perintah dari pimpinan kepada sekretaris? Yaitu menyuruh segera menanggapi isi surat pengaduan ini dan segera buatkan faktur pengganti. Nah, sebagai respon dari sekretaris yang mendapat perintah dari pimpinan itu muncullah surat keluar yang namanya surat tanggapan pengaduan. Ya, nah ini surat-suratnya juga, jadi ada 10 surat niaga. Nah, bagaimana cara menanganinya? Perhatikan. Ya, kita mail handlingnya kita pakai sistem buku agenda, kemudian filingnya kita pakai subject system atau sistem masalah. Nah, untuk penyeragaman pemberian kode arsip, biasanya setiap perusahaan akan membuat daftar klasifikasi. Ini adalah contoh daftar klasifikasi yang dipakai di PT Insan Remaja. Perhatikan, nanti penanganan surat masuk, semua surat masuk dicatat di buku agenda surat masuk, diisi sesuai dengan data surat, penulisannya harus urut tanggal, ya. Kemudian untuk kolom diteruskan kepada, tadi perhatikan di surat pengaduan kan ada disposisi dari pimpinan, yaitu yang mendapat disposisinya adalah sekretaris, sehingga kolom diteruskan kepada untuk surat pengaduan yaitu kepada sekretaris. Kemudian karena harus diserahkan ke sekretaris, maka pada saat mendistribusikan ke sekretaris, ini harus pakai buku ekspedisi intern. Ya, perhatikan cara pengisiannya. Perihalnya yaitu pengaduan kesalahan penetapan harga mesin tik elektrik. Harga penawarannya 1.300.000 tapi di faktur ditulis 1.500.000. Nah, ini ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada sekretaris yang mendapat disposisi dari pimpinan. Kapan surat itu diterima oleh sekretaris? Kemudian sebagai bukti bahwa surat sudah diterima oleh sekretaris untuk segera diproses, itu ada tanda tangan dan nama jelas sekretaris. Ya, ini untuk penanganan surat keluar, ini pun sama, surat-surat yang dikirim oleh PT Insan Remaja, silakan semua dicatat di buku agenda surat keluar. Untuk kolom hubungan dengan surat lain, kalau ada hubungannya silakan diisi, kalau tidak kosongkan saja. Setelah selesai di buku agenda surat keluar, kemudian diserahkan ke bagian ekspedisi untuk terlebih dahulu dicatat di buku ekspedisi ekstern. Perhatikan, tanggal surat dengan tanggal kirim itu tidak harus selalu sama. Ini sebagai contoh yaitu yang nomor urut 2. Surat ditulis tanggal 12 Januari tapi baru sempat terkirim tanggal 13 Januari. Yaitu pengisian buku ekspedisi ekstern. Nah, sekarang anggap itu penanganan surat incoming mail dengan outgoing mail sudah selesai. Kita berarti surat sudah selesai diproses. Nah, surat tidak boleh langsung dibuang, tapi selama masih mempunyai nilai guna itu harus diarsipkan. Nah, kita lihat sistem arsip yang kita pergunakan tadi adalah sistem subjek atau sistem masalah. Cara penyusunannya di arsiparis, ya. Oleh arsiparis, perhatikan kita kelompokkan surat masuk dengan surat keluar, susun juga atau simpan surat-surat itu berdasarkan kode-kode suratnya. Ini diibaratkan ini adalah map Snellhecter, tempat menyimpan arsip. Ya. Demikianlah penjelasan ringkas tentang mail handling dan sistem arsip, sistem masalah. Selamat berarti, semoga kalian memahaminya, semoga ilmu singkat ini bisa kalian manfaatkan di dunia kerja kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.